warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lantara TV, TV Dunia Vokasi. Para pemirsa sekalian, seperti telah saya janjikan sebelumnya, kali ini serial PPDB tahun 2021 akan memasuki episode yang ke-6, yang akan kita masuk seperti yang saya janjikan adalah kita akan membahas tentang bedah soal tes seleksi masuk SMK negeri. Kita akan lihat tayangan berikut ini detail tentang seperti apa sih soal masuk masuk SMK negeri itu. Kita saksikan yuk. Ciao. Para pemirsa Lantara TV yang berbahagia, seperti telah saya sebutkan pada tayangan sebelum ini bahwa sekarang saya akan menampilkan pada monitor tentang bedah materi tes seleksi masuk SMK negeri khususnya di Kota Tangerang dan umumnya di seluruh Provinsi Banten. Di Kota Tangerang, para pemirsa sekalian, saya telah mengadakan survei ke beberapa sekolah. Yang saya temukan adalah ada dua kategori. Yang pertama SMK 1, SMK 2, SMK 7, dan SMK 9 memiliki format yang sama tentang materi tersebut, yakni tentang apa yang kita kenal psikotes dan tes kemampuan dasar. Nah, yang psikotes akan kita bahas lebih lanjut. Yang kemampuan dasar itu pada umumnya adalah sedikit atau materi-materi pengetahuan dasar tentang matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada juga yang sekolah lain, ada yang fisika, ada yang IPA, kemudian juga ada yang juga materi-materi umum tentang kejuruan yang dipilih. Misalnya kalau bisnis berarti berkisar antara kantor, pasar, sekarang terkenal udah pasar online gitu ya. Mungkin itu yang kemampuan pengetahuan umum tentang itu. Atau di bidang komputer mungkin tentang internet, tentang komputer, tentang laptop, dan lain-lain. Kalau yang teknologi mungkin, kalau yang listrik ya listrik yang ada di rumah kita dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang khususnya di SMK 1, 2, 7, dan 9 formatnya seperti itu. Sedangkan yang ada satu lagi SMK yang lain adalah SMK Negeri 3. Seperti biasa menurut Ibu Kepala Sekolahnya bahwa di SMK Negeri 3 itu setiap ketua kompetensi keahlian akan menginterview seluruh pendaftar di kompetensi keahlian tersebut secara langsung, namanya interview. Nanti mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut mengenai kurang lebih sama seperti itu, hanya lebih kepada tentang pengetahuan di bidang yang akan para siswa masuki. Itu SMK 3. Kemudian ada lagi SMK yang lain, yaitu SMK 4, 5, dan 8 yang pada saat saya interview belum memperoleh informasi, tetapi kurang lebih tes kemampuan dasarnya sama. Baik, satu lagi SMK Negeri 6, ini SMK yang kompetensi keahliannya di bidang kepesawat udaraan, tentang pesawat udara. Nah, setelah saya menanyakan kepada Ibu Kepala Sekolahnya, untuk tahun ini di SMK Negeri 6 ini akan diberikan materi tes tentang matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Matematika, fisika, dan bahasa Inggris dasar secara umum, dan hal-hal yang berkaitan dengan pesawat udara. Misalnya pesawat udara itu kan ada sayapnya, ada kokpitnya, ada turbinnya, mungkin ada tentang bandara dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Itu mengenai yang SMK kita. Baik, kita akan masuk sekarang lanjut kepada seperti yang saya sampaikan khusus tentang psikotes.
inilah yang hal-hal yang perlu diketahui, dan kita akan belajar sedikit tentang seperti apa soal-soal yang mungkin nanti akan muncul di dalam tes minat dan bakat pada jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Kita lanjutkan. Para pemirsa, kita namakan tayangan ini adalah bedah soal tes masuk SMK Negeri serial PPDB 2021 episode 6 dari Lentera TV. Para pemirsa, ini yang saya buka ini atau kita bahas ini adalah mengenai psikotes yang lazim digunakan di dalam atau lazim diambil oleh para pembuat soal di dalam seleksi masuk SMK Negeri, khususnya di Kota Tangerang, bisa jadi seluruh provinsi Banten. Jadi jenis soalnya para pemirsa sekalian adalah jenis soal tes kemampuan dasar atau TKD. Nanti Bapak Ibu guru yang dengar ini mungkin sudah mengenal yang akan mengikuti tes aparatur sipil negara atau P3K. Ya, jadi ada namanya tes kemampuan dasar. Seperti apa? Tes kemampuan dasar ini digunakan bukan hanya untuk seleksi sekolah, juga perguruan tinggi dan tes penerimaan pegawai. Nah, sebagian besar SMK Negeri seperti saya sebutkan mengadopsi jenis soal seperti ini. Yang kali ini dulu namanya tes khusus, kali ini namanya tes minat dan bakat. Pada dasarnya tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan intelijensia secara umum atau tes intelijensia umum (TIU). Di dalam jenis tes ini ada 4 jenis tes. Yang pertama adalah tes kemampuan verbal, berikutnya adalah tes kemampuan numerik, dan yang ketiga adalah tes berpikir logis serta tes kemampuan berpikir analitis. Kita akan bahas satu persatu secara ringkas. Tes kemampuan verbal adalah tes yang secara lebih spesifik bertujuan untuk mengukur kemampuan dan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis. Di dalam tes ini terdapat 1. Tes antonim, tes lawan kata. Yang kedua, tes sinonim atau tes persamaan kata. Yang ketiga, tes padanan hubungan kata, padanan atau hubungan kata, dan tes pengelompokan kata. Jadi kita lanjutkan, kita lihat secara ringkas contoh-contoh soal seperti ini selanjutnya. Sekarang tes kemampuan numerik. Tes ini digunakan secara spesifik untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan antar angka-angka. Jadi di dalam tes ini akan tersaji banyak hitungan angka matematis, terapan atau praktis. Yang berikutnya adalah tes kemampuan berpikir logis. Tes ini dapat berguna untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam melakukan penalaran secara runtut dan sistematis. Di dalamnya akan ada soal-soal cerita yang menuntut kita untuk dapat mengambil kesimpulan yang tepat terkait dengan runtutan peristiwa tersebut. Itu berpikir logis. Berikutnya adalah tes kemampuan berpikir analitis. Tes ini digunakan secara khusus untuk mengukur kemampuan seseorang mengurai suatu permasalahan secara sistematik dan disajikan dalam bentuk soal cerita dengan permasalahan yang butuh untuk kita selesaikan. Kita lihat contoh-contoh soal secara ringkas. Misalnya ini, tes kemampuan verbal. Kita lihat contoh tes sinonim. Pada soal berikut terdapat suatu kata yang digarisbawahi atau diikuti 5 jawaban. Pilihlah salah satu jawaban yang sinonim, yang sama artinya dengan yang digarisbawahi. Contoh nomor 1, andal. Apakah sama dengan ahli? Apakah sama dengan tangguh? Apa sama dengan piawai? Apa sama dengan cakap? Atau apa sama dengan hebat? Jawaban Anda apa? Nah, jawabannya adalah kalau andal itu berarti tangguh, dapat diandalkan, berarti dia tangguh di dalam melaksanakan tugasnya, tangguh. Kemudian yang kedua, klasifikasi. Contoh kata klasifikasi ini apakah sama dengan penghitungan, sama dengan klasikal,
sama dengan penggolongan, sama dengan penomoran, atau E sama dengan numerik? Maka jawaban yang benar pasti klasifikasi adalah penggolongan. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian nomor 3, amerta. Contoh amerta, apakah dia mulia, apakah dia abadi, apakah dia abdi, apakah dia jiwa, apakah dia luhur? Maka amerta itu adalah artinya abadi. Nah, gitu ya. Ini contoh keempat verbal. Lalu berikutnya tentang antonim lawan kata. Contoh nomor 1, kata preventif lawan katanya adalah apakah dukungan, apakah usaha, apakah memperlancar, apakah pencegahan, apakah pengupayaan. Preventif itu kan artinya pencegahan. Lawan kata dari pencegahan pasti adalah pengupayaan. Kalau orang lain mencegah, dia mengupayakan. Berarti hati-hati, karena kita habis belajar dari sinonim ke antonim. Jadi jangan sampai kita terjebak sinonim-sinonim lagi. Berarti takutnya kalian menjawabnya yang D, pencegahan. Padahal ini kan antonim atau lawan kata. Yang 2, positif. Pasti jawabannya tahu ya. Lawan kata dari positif adalah negatif. Nah, yang nomor 3, pluralis misalnya contohnya. Kata pluralis itu lawan katanya apa? Harus tahu dulu apa itu pluralis. Pluralis itu artinya jamak, banyak, plural itu. Nah, kalau lawan katanya berarti satu. Ya, satu. Berarti jawabannya adalah tunggal atau A. Awas jangan terjebak dengan kata C. Ya, jamak. Jamak itu bukan antonim tapi sinonim. Ya. Kita lanjutkan dengan contoh kemampuan numerik. Perhatikan nih. Ini angka-angka ya, bermain dengan angka. Berikut tersedia seri atau deret yang belum selesai. Selesaikanlah deret tersebut. Contoh nomor 1, 2, 5, 3, 6, 5 apa? Bapak sudah memberikan yang kuning-kuning cetakannya itu. Kalian fokus pada 2, 3, 5. Sorry, 2, 3, 5. Sekarang yang lainnya adalah berikutnya adalah kata yang putih, angka yang putih ya, 5, 6. Kalau dari 5 ke 6 kan 1 naiknya 5, 6, berarti jawabannya mestinya 7. Berarti harusnya jawabannya adalah C, 5, 6. Jadi perhatikan, kalian harus bisa melihat setiap deret. Contoh nomor 2 nih, 11, 22, 11, 23, 22, 34, 33. Maka kan angka berikutnya apa? Nah, kalian harus lihat loncatan-loncatannya. Dari 11, jangan ke 23 kalian pilihnya, ke 22. 11, 22, 23 itu kan jaraknya 11. Nah, sekarang perhatikan. Dari 23 ke 34, karena ini yang putih ini yang berikutnya kan. 23 ke 34 itu jaraknya adalah 11. Berarti dari 34 tambah 11 berarti 45. Berarti jawabannya adalah nomor 2 itu jawabannya adalah A, ya kan 45 gitu. Karena yang putihnya lihat 23 ke 34 itu kan 11, berarti 34 ke berikutnya pun akan 11, berarti 45. Jadi jangan terjebak dengan 11, 23, nanti pusing kalau nggak belajar begini ya. Yang terakhir, nomor 3 contoh terakhir. Saya melihat ada angka kecil itu dengan angka 2, angka besaran ada puluhan dan angka satuan. Kasih kuning yang 2, 4, 6. Nah, karena baris berikutnya adalah angka yang putih, maka kita lihat pergeseran dari 100 ke 88 itu kan 12. 88 ke 74 itu berarti 14, berarti 12, 14, mesti berikutnya 16. Karena 12 ke 14 kan nambah 2. 12, 14 tambah 2, 16. Berarti angka berikutnya mestinya 74 dikurangi 16, kan turun ya. 74 dikurangi 16 berapa ya? Ya, 58. Jawabannya adalah D. Itu caranya. Ya, matematik ini mungkin kalian akan sulit nanti ya. Nah, sudah Bapak kasih ajaran seperti itu, nanti kalian belajar lagi, nanti akan ada soal-soal lagi yang lebih lanjut. Berikutnya lagi adalah contoh soal berpikir logis. Ini lumayan ini soalnya, lumayan untuk kalian berpikir secara logis. Contoh gini, semua mahasiswa wajib memakai alma mater. Semua mahasiswa wajib memakai alma mater. Nah, kemudian anggota unit kegiatan mahasiswa adalah mahasiswa.
semua mahasiswa adalah anggota unit kegiatan mahasiswa. Maka manakah di ABCDE ini yang sama maknanya dengan yang kalimat utama tadi? Nah, anggota unit kegiatan mahasiswa bukan mahasiswa. Salah. Semua anggota unit kegiatan mahasiswa wajib memakai maklumat. Nah, ini baru benar nih. Ya kan, karena semua anggota unit benar, karena yang nomor C salah nih. Semua anggota unit mahasiswa tidak memakai maklumat, tapi jawaban yang salah, tidak mendukung kepada pernyataan di atas. Begitu dia. Kamu tinggal cari aja nih yang dari kata-kata kunci dari setiap pertanyaannya. Contoh yang nomor 3 adalah peserta lomba dengan nilai praktek dan tulis lebih dari 8 berhak maju ke babak berikutnya. Jadi harus 8 ke atas. Berarti kalau Lia itu nggak bisa karena tes tulisnya cuma 7,8. Coba perhatikan Lia-nya. Nah, Dita maju ke babak berikutnya. Kalau Lia berarti enggak. Nah, sekarang lihat. Lia enggak maju, Dita maju. Bukan dua-duanya. Ya, nomor A contoh. Lia dan Dita sama-sama maju ke babak berikutnya. Berarti salah. Yang B, Lia tidak maju ke babak berikutnya. Lia benar nggak? Betul, Lia aja. Soal di atas ternyata Lia mendapat nilai praktek 8,5, tulisnya 7,8 di bawah 8 kan? Berarti nggak bisa cuma itu jawabannya, yang lain pasti salah. Nggak mungkin ada 2 jawaban yang benar di satu soal, gitu ya. Jadi langsung aja putuskan yang B, gitu, dan seterusnya. Itu contoh berpikir lagi. Sekarang berikutnya lagi. Contoh berpikir analitis. Nah, ini agak sulit ini. Tapi sebenarnya gampang kalau kita berlatih. Berpikir analitis. Misalnya Dian, Linda, Risa, Mira, dan Dwi berdiri sejajar dalam satu deret dari kiri ke kanan. Dian bertukar tempat dengan Mira. Dian bertukar tempat, Mira berarti ke 1. Ini ketiga gitu kan? Ini keempat. Nah, ini berarti di sini Mira. Kemudian Mira bertukar tempat dengan Risa. Risa yang ketiga pindah ke 1. Gitu kan? Siapakah yang berdiri paling kanan? Jelas yang tidak berubah siapa? Yang paling kanan kan Dian, Linda, Risa, Mira, dan Wiwit. Yang paling kanan lu Wiwit. Jawabannya pasti Wiwit. Betul kan? Begitu. Jadi itu namanya berpikir analitis. Nah, ini kalian sulit ya. Mungkin sulit kalau pertama kali. Tapi kita lihat setelah paham jenis soal silakan berlatih. Nah, ini yang penting berlatih setiap hari karena latihan tidak pernah mengkhianati hasil. Siapa yang rajin berlatih, siapa yang rajin belajar, pasti ada hasilnya lebih baik daripada yang tidak. Makanya rajin-rajinlah berlatih, ya. Soal ini tidak sukar, hanya kita perlu sering aja. Kita butuh berlatih soal-soal macam seperti ini sesering mungkin. Jadi kalau hari ini hari Jumat, maka kalian masih punya waktu sekitar 2, 3, 4 hari lagi terus-menerus berlatih. Di mana berlatihnya kita lihat di sini. Tayangan ini Bapak ambil dari YouTube, dari Google, dari portal ilmu.com. Ini semua sebenarnya dari sana. Bapak kasih contoh dan kalian juga nanti bisa mengunjungi sana untuk berlatih atau yang lainnya. Yang Bapak berikan ini contoh-contoh yang diambil dari portal itu. Ya. Nah, inilah referensinya. Yang mungkin salah satu ya, salah 2 nih. Salah 2 Bapak ambilkan, boleh kalian dari sini, boleh juga dari yang lain. Yang penting berkaitan dengan literasi numerik, literasi verbal, dan literasi analisis dan yang tadi Bapak uraikan. Sekitar itu. Berarti jadi di situ ada soal, ada jawab, ada soal, ada jawab, ada soal, ada jawab. Nanti akan kalian akan dapat terbiasa untuk mengerjakan hal seperti itu. Pasti nanti kalian nilainya besar dan insya Allah nanti akan lulus. Selamat berlatih, semoga lulus. Betul kan? Beruntung Anda yang sudah subscribe di channel ini, di channel Android TV, karena kalian yang paling duluan kan dalam informasi ini. Yang lain teman kamu yang belum subscribe mungkin bisa jadi belum tahu nih bagaimana cara tes seperti ini ya. Gitu. Sampai jumpa bagi Anda yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.